Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Marmoyo. Nah, kali ini saya bakal bagiin gimana cara ganti glasswool ya, atau banyak juga orang yang sebut gasbul di silinser knalpot racing Ninja RR saya ini. Nah, ini bisa juga diterapin di motor 4 tak juga yang menggunakan silinser dengan paku ripet ya, yang seperti ini. Karena ini untuk di motor saya ini ya, suaranya udah sedikit mendem karena udah lama nggak saya ganti. Nah, ini adalah beberapa alat ya yang perlu disiapkan untuk mengganti knalpot. Siapkan benda tajam kayak pisau atau obeng juga bisa, obeng min ya, obeng min yang tipis, dan juga paku nanti untuk memaku rivetnya, dan juga kunci L, kunci 12, dan juga tang untuk melepas knalpot ya, dan tentunya tang rivet nanti untuk memasang rivetnya beserta palu dan juga paku rivetnya. Kemudian glasswool. Nah, ini saya memakai glasswool warna kuning seperti ini. Nah, ini saya baru pertama kali mengganti glasswool dengan yang murah seperti tadi ya, yang kuning tadi. Nah, untuk pertama-tama kita lepaskan dulu silinser dari knalpotnya seperti ini menggunakan kunci 12 ya kalau di motor saya. Sesuaikan dengan ukuran baut di motor kalian masing-masing. Kemudian kita lepas silinsernya menggunakan kunci L yang 3 baut ya, yang menyambung ke stinger dengan kunci L. Nah, setelah terlepas ya, kita akan melepas paku ripetnya menggunakan benda yang tajam ya, atau yang tipis. Nah, ini kalian bisa pakai obeng seperti ini, kalian ketok sampai paku ripetnya itu putus atau terpotong. Lakukan di semua sisi ya. Nah, karena ini ada 4 lubang, jadi saya akan mematahkan pakunya di keempat lubangnya. Setelah semuanya terpatah, paku ripetnya patah, masih tersisa di bagian dalam, kita paku dengan menggunakan paku payung yang tadi kita siapkan. Masukkan saja paku ke dalam sampai dia masuk ke dalam ke semua lubangnya seperti ini, sampai dia masuk ya, benar-benar masuk ke dalam ya, sampai dia los, supaya nanti tidak nyantol. Nah, ini sudah masuk ke dalam, kita lepas tutup knalpotnya, dan ini dia ya penampakan dari glasswool lama ya, yang lama udah nggak diganti. Nah, itu adalah sisa-sisa dari oli samping atau sisa-sisa pembakaran itu, sudah sangat hitam sekali. Nah, setelah itu kita bisa lepaskan ya untuk glasswool ini, lalu kita bersihkan silinsernya, baik itu tabung itu yang silinsernya yang dalam itu maupun yang sarangannya ini, sarangan silinser ini. Ini bisa kalian cuci pakai bensin, bisa juga kalian bakar, tapi saya biasanya ya itu membakarnya terlebih dahulu. Ini untuk sisa-sisanya yang glasswool yang masih nyangkut itu bisa kalian bersihkan dulu, kemudian nanti kita bakar. Kalau kalian ada gas portable bisa pakai gas portable, tapi kalau nggak ada bisa pakai kompor. Nah, seperti ini. Ini karena saya nggak punya gas portable ya, jadi saya memakai kompor, dan juga karena ini panas, jadi usahakan hati-hati ya, dan juga siapkan juga untuk kain sebagai pegangan ya, supaya tangan kalian tidak kepanasan. Ini sedikit saya percepat supaya tidak memakan waktu. Kalian bisa bakar secukupnya saja, mungkin bisa ya 5-10 menit, atau sampai kotorannya itu, sisa-sisa oli sampingnya itu benar-benar terbakar ya, benar-benar hilang.
apalagi kalau motor kalian tuh setelah oli sampingnya itu sedikit basah, maka biasanya sisa-sisa yang tertinggal itu cukup tebal ya, dan cukup banyak. Kalian ratakan aja seperti ini sampai dia sisa-sisa oli sampingnya itu hilang. Setelah itu kalian bisa bersihkan ya menggunakan bensin atau cukup kalian lap saja, nggak masalah. Nah, ini udah saya bersihkan ya semuanya, sarangan dan juga silinsernya ya, tabung silinsernya udah saya bersihkan juga. Lalu kita akan memasang glass woolnya ya. Ini saya menggunakan 2 lembar. Saya nggak tahu ya ini suaranya kayak gimana, karena glass wool ini sangat murah sekali ya. Saya baru pertama kali memakai yang murah, bener-bener murah seperti ini. Mungkin suaranya tidak seperti apa ya, glass wool yang sedikit mahal, tapi ya ini karena saya juga coba-coba juga, jadi nanti kita lihat aja suaranya seperti apa. Ini untuk cara memasangnya seperti ini, kalian lilitkan aja. Ini saya pakai 2 lembar glass wool ya, kalian lilitkan seperti itu, gulungnya 1 lembar aja ya, supaya dia lebih merata. Setelah 1 lembar bergulung, kemudian sambung lagi, atau ya dikira-kira lah supaya dia pas dan ratanya itu seperti apa. Nah, kalian ratakan ya seperti ini. Bagian ujungnya jangan ada yang keluar ya, masukkan ke sisi dalam, putar-putar sedikit supaya lebih pas. Nah, setelah semuanya oke, kemudian kita masukkan sarangan dan glass woolnya ke silinsernya ya, sedikit putar-putar supaya dia mau masuk ya untuk glass woolnya. Kalian sedikit tekan dan putar-putar seperti ini. Kemudian untuk bagian belakangnya sambil lihat dan rapikan lagi supaya dia lebih rapi. Dan untuk lubangnya juga ya, nanti setelah masuk pastikan ya untuk lubang dari yang tadi, sisa dari paku ripetnya tadi, lubang paku ripet yang sebelumnya itu kalian paskan. Dan juga untuk sarangan yang depan tuh pastikan dia masuk. Nah, kalian bisa geser-geser seperti ini supaya dia pas masuk ke dalam situ ya. Geser, setelah masuk kalian lihat lagi, pastikan lubangnya sesuai ya, atau sesuai lubang yang tadi ya saat kita mencopot paku ripetnya tadi. Seperti ini kita putar-putar. Setelah itu kita pasang paku ripetnya. Jangan lupa untuk klemnya ya dipasang terlebih dahulu kalau yang ada klem, kecuali kalau yang nggak pakai klem bisa langsung pasang paku ripetnya. Seperti ini kita masukkan ya ke 4 lubangnya, karena di sini ada 4 lubang. Kemudian kita tekan menggunakan paku ripet ke semua paku ripet. Nah, seperti itu.
kurang lebih ada 4 ini ya, 4 tarikan ya. Ya kalian sesuaikan aja. Nah setelah selesai kurang lebih hasilnya seperti ini, dan ya lumayan rapi lah ya. Setelah itu, setelah semuanya selesai dipasang, kemudian kita kembali memasang untuk silencernya. Nah setelah semua terpasang ya, kita akan coba cek atau tes suaranya. Nah jadi untuk suaranya seperti ini ya, lebih mendingan dari suara yang sebelumnya, cuman menurut saya ini kurang ya, kurang bermincing. Mungkin karena kualitas glass wool-nya itu sendiri ya, karena saya pakai glass wool yang murah, sedikit lebih garing ya. Nah kurang lebih suaranya seperti itu tadi. Nah sebenarnya untuk knalpot R9 ini sendiri, dia suaranya tidak segaring atau segemincing Crimpy ya, dia masih kalah sama Crimpy atau kayak iTech maupun Ahau menurut saya pribadi, ataupun yang sekarang lagi ngetren tuh RS1. Cuma kalau kalian misalkan orang yang mungkin lebih suka suara knalpot yang soft, nah R9 ini bisa jadi rekomendasi ya, karena dia suaranya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu mencolok gitu. Jadi dia lebih ada ngebas-ngebasnya sedikit. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.